Halo Bre, bertemu lagi di Sinema Yansli. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Kuharap kalian semua sehat-sehat saja. The Lion King, yaitu judul film yang akan kita bahas kali ini, disutradari oleh Jon Favreau. Tapi sebelum masuk ke filmnya, buat kalian yang menonton, jangan lupa untuk di-subscribe dan aktifkan loncengnya. Tanpa banyak bacot lagi, siapkan posisi paling enak. Ini dia filmnya. Di awal kita diperlihatkan sepasang singa bernama Mufasa dan Sarabi yang dinobatkan sebagai raja dan ratu para binatang. Telah melakukan upacara pengenalan calon raja selanjutnya, yaitu anaknya sendiri bernama Simba. Kepada semua binatang membuat mereka semua bersorak gembira. Terlihat singa jantan adik dari Mufasa bernama Scar yang kelaparan ingin memakan seekor tikus. Belum sempat memakannya, ia dikejutkan hadirnya burung bernama Zazu, membuat buruannya kabur. Karena sangat lapar, ia pun ingin memakan Zazu. Tapi belum sempat itu terjadi, muncul Mufasa yang menanyakan kepada Scar, kenapa tidak hadir ketika pengenalan Simba. Ia pun beralasan lupa bahwa hari ini adalah hari pengenalan Simba. That is until the precious prince arrives. Terlihat Mufasa dan anaknya Simba berjalan-jalan untuk memperkenalkan daerah kekuasaan kelak yang akan ia pimpin nantinya ketika menjadi raja, serta melarang Simba pergi ke daerah sisi gelap luar perbatasan. In the great circle of life. Saat Simba pulang ke tempat ibunya, ia melihat kumbang. Rasa berburunya pun timbul, langsung ingin menerkam kumbang itu, namun gagal. Simba pun bertemu Scar, pamannya. You might want to stay downwind. I know how to hunt, Uncle Scar. My dad showed me the whole kingdom. Said I'm going to rule it all. Scar pun berbohong kepada Simba bahwa sisi gelap luar perbatasan terdapat kuburan gajah yang hanya bisa dikunjungi oleh singa dewasa, bukan singa muda. Simba pun karena merasa dirinya bukan anak kecil lagi, ia malah ingin pergi ke sana dengan mengajak temannya Nala. Zazu goes or you don't. Saat sampai di tempat itu, mereka dikejutkan muncul gerombolan hyena. Ternyata tempat itu merupakan sarang hyena. Karena lapar, hyena itu pun langsung memburu mereka berdua. Don't let them get away. Simba dan Nala pun terkepung oleh gerombolan hyena yang siap memangsa mereka. Namun tiba-tiba terdengar suara ngauan singa. Itu merupakan Mufasa, ayah Simba, yang langsung menyerang hyena yang membuat mereka kocar-kacir. Simba dan Nala pun terselamatkan. Sebelum pergi dari tempat itu, Mufasa mengancam Ratu Hyena bernama Zinzi untuk tidak mendekati anaknya lagi. Dengan rasa takut, ia pun berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Rasa perut begitu lapar, para kawanan hyena itu pun terpaksa membiarkan mangsanya pergi. Pada malam hari terlihat Scar menghampiri para kawanan hyena. Ternyata Scar lah yang menginginkan Simba dan Nala untuk menjadi santapan para hyena. Ia juga meminta pada Zinzi untuk bekerja sama dengan dirinya untuk membunuh Mufasa agar dirinya lah nantinya yang bisa menjadi raja. Ternyata Scar adalah musuh dalam selimut. Yesterday's meet for a different dream. Yes, Liam. Esok harinya Scar mulai melancarkan aksinya dengan mengajak Simba jalan-jalan ke sebuah lorong dan meninggalkan Simba sendirian di tempat itu. Dad will be so proud, won't he? Tak lama kemudian tanah bergetar. Ternyata itu adalah kawanan banteng berlari yang ketakutan akibat dikejar hyena. Sementara itu, Scar memberitahu Mufasa tentang keadaan Simba. George, Simba's down there. Simba? Dengan cepat Mufasa berlari untuk menyelamatkan Simba. Terlihat Simba berdiam di atas ranting pohon untuk menghindari injakan dari kawanan banteng itu.
Mufasa pun langsung menghampiri Simba dan meletakkan Simba ke bebatuan yang lebih tinggi. Sempat terkena tandukan banteng, namun Mufasa dengan sigap meloncat ke tebing dan memanjatnya. Nampaknya Mufasa mempunyai keahlian manjat tebing ya. Ketika mencapai puncak, ternyata di sana ada Scar yang telah menunggu Mufasa. Tanpa belas kasihan, Scar mencakar kakaknya Mufasa, membuatnya terjatuh di kawanan banteng yang membuatnya tewas. Saat kawanan banteng telah berlalu, Simba pun menghampiri ayahnya yang telah tewas dengan perasaan teramat sedih. Tak lama kemudian datanglah Scar yang langsung menuduh Simba penyebab atas kematian ayahnya, serta mengusir Simba agar tidak kembali lagi. Tidak begitu puas atas kematian ayahnya, Scar pun memutuskan Hyena untuk membunuhnya. Simba pun berlari dari kejaran Hyena hingga membuatnya terjatuh ke dalam tebing yang curam. Kawanan itu pun mengira bahwa Simba telah mati akibat terjatuh. Namun ternyata beruntung Simba tersangkut di bebatuan yang membuatnya selamat. Scar pun kembali ke kawanan singa untuk menceritakan kematian Mufasa dan Simba, serta menyatakan dirinya lah raja yang baru. Scar pun mengizinkan kawanan Hyena untuk bergabung, karena itu merupakan kesepakatan Scar dan Ratu Hyena Shinzui. Di tempat lain, Simba berjalan tak tahu arah kemana, hingga ia pun kelelahan mencoba beristirahat. Tak lama kemudian muncullah burung pemakan bangkai menghampiri Simba yang hendak memakannya. Namun belum sempat itu terjadi, datang penyelamat seekor babi bernama Pumbaa dan musang bernama Timon. Closer look, excuse me. The lion! Run for your life! Mereka pun merawat Simba, mengajarinya makan serangga agar tidak membahayakan diri mereka, hingga Simba tumbuh menjadi singa dewasa. Terlihat Scar dan kawanan Hyena sedang berburu. Dikarenakan perburuan yang berlebihan, binatang di tempat wilayah Pride Lands mulai menipis. Benar saja terlihat wilayah Pride Lands begitu tandus seperti tidak ada kehidupan. Nala pun tidak tinggal diam. Ia mengusulkan kepada Ratu Singa Sarabi untuk bertindak melawan Scar. Namun Sarabi enggan mengikuti ucapan Nala. Saat Scar sedang asik memakan hasil buruan, Sarabi menghampirinya, berbicara untuk tidak berburu secara berlebihan. Bukannya menuruti, Scar malah mengajak Sarabi untuk menjadi istrinya. Dikarenakan Scar merupakan singa yang amat jelek, Sarabi menolak mentah-mentah ajakan Scar. Di malam harinya Nala mengendap-endap melarikan diri untuk mencari pertolongan yang bisa menghentikan kepemimpinan Scar. Nala pun hampir ketahuan, namun berkat bantuan Zazu mengalihkan perhatian, Nala pun bisa melarikan diri. Pagi hari saat Pumbaa dan Timon sedang asik bernyanyi sukaria bersama binatang lainnya, tiba-tiba mereka mendapat serangan singa yang tidak lain Nala, membuat mereka berlari terbirit-birit. Pumbaa pun melewati jalan buntu, tidak ada lagi jalan untuk bisa menyelamatkan dirinya. Datanglah Simba yang menyerang Nala. Ketika bertarung, Simba mengenali Nala. Begitu juga dengan Nala yang membuat mereka senang dikarenakan lama tidak bertemu. Simba? Nala pun menceritakan kondisi Pride Lands akibat kekuasaan Scar. Ia meminta Simba untuk kembali merebut tahta raja yang menjadi haknya. Simba pun menolak. Ia lebih memilih untuk tetap tinggal di sini. Dengan rasa kecewa, Nala meninggalkan Simba. Saat malam hari, Simba berjalan-jalan sambil mengingat perkataan Nala pada dirinya. Ia pun bertemu dengan monyet, sebut saja namanya Sun, mencoba menjelaskan dan mengembalikan jati diri sebagai singa jantan dengan memberitahu bahwa ayahnya masih hidup pada dirinya. He lives in you. Simba pun dengan cepat mengejar Nala dan kembali ke Pride Lands untuk merebut kembali tahta raja dari Scar dengan ditemani Pumbaa dan Timon. The backup has arrived. Saat menuju ke Pride Lands, terdapat kawanan Hyena menjaga daerah itu.
Simba pun mempunyai ide untuk memancing mereka dengan Pumba dan Timon sebagai umpannya untuk mengalihkan perhatian agar Simba dan Nala bisa mencapai Badlands. Benar saja rencana itu pun berhasil. Scar pun kembali merayu Sarabi untuk menjadi istrinya. Namun untuk kedua kalinya Sarabi menolak tawaran Scar yang membuatnya marah dan langsung menyerang Sarabi. Dari atas tebing muncul Simba yang membuat kawanan singa terkejut akan kehadiran Simba. Begitu juga dengan Scar. Scar pun tidak kehabisan akal. Ia kembali melontarkan tuduhannya kepada Simba bahwa ialah yang telah membunuh Mufasa. Membuat rasa bersalahnya timbul lagi. Simba pun terpojok dengan posisi yang sama saat Scar membunuh Mufasa. Where have I seen this? Scar pun karena merasa bisa membunuh Simba, ia memberitahu rahasianya bahwa ia yang telah membunuh Mufasa. Sontak membuat Simba marah, langsung menyerang Scar. Karena kedoknya sudah terbongkar, ia memerintahkan para hyena membunuh Simba. Namun para kawanan singa pun ikut serta dalam pertarungan itu. Di tempat lain, Pumba dan Timon memasuki sarang hyena. Karena merasa aman, mereka pun berhenti. Namun tepat di belakang muncul kawanan hyena dan mengejek Pumba dengan sebutan gendut. Sontak Pumba marah besar karena dibilang gendut. Ia langsung menyerang kawanan hyena tanpa rasa ampun. Saya kira hanya cewek yang marah jika dikatakan gendut. Rupanya babi juga. Para kawanan hyena itu pun akhirnya kalah melarikan diri. Begitu juga dengan Scar yang mencoba melarikan diri. Namun Simba melihatnya langsung mengejarnya hingga tepat di atas tebing. Scar pun memohon pengampunan Simba agar tidak membunuhnya. Karena Scar merupakan pamannya, ia pun tidak jadi membunuhnya, tapi mengusirnya dari Badlands. Ternyata itu hanya tipuan Scar semata. Ia tiba-tiba menyerang Simba. Namun dikarenakan jagoan selalu menang, Scar pun terjatuh dari tebing seperti yang menjatuhkan Mufasa. Tidak sampai di situ, ternyata Scar masih hidup. Ia pun dihampiri kawanan hyena yang begitu sangat kelaparan dan langsung menyerang Scar untuk dijadikan makan malamnya. Di akhir cerita, tahta raja pun berhasil jatuh ke tangan Simba dan upacara pengenalan raja pun kembali digelar. Itu merupakan anak Simba dan Nala. Lalu tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah sehebat apapun kejahatan yang disembunyikan pasti akan terungkap juga. Kalau tidak terungkap, ya akhirat yang mengungkapkannya. Kuharap kalian semua bisa terhibur. Sampai jumpa di film selanjutnya. Bye-bye.